Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi hari ini dalam pembelajaran kita pagi ini berkaitan dengan tema 5, yaitu tentang wirausaha. Baiklah, kita masuk yang pertama itu subtema 1 yang berkaitan dengan kerja keras berbuah kesuksesan. Untuk tidak memperpanjang waktu anak-anak, mari kita memulai dengan pembelajaran 1. Pembelajaran 1 ini yang kita bahas adalah berkaitan dengan 3 muatan pembelajaran. Di antaranya ada bahasa Indonesia, ada IPA, dan ada IPS. Nah, kita masuk ke slide pertama, yaitu kita mempelajari melalui teks bacaan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-temannya ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampainya di area pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara-negara ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia. Ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng. Ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam. Serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada lap dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung Ayer di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang sama menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan.
Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Nah, anak-anak telah mendengarkan teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Setelah kalian membaca teks tersebut atau menyimak teks tersebut, di sini saya menyajikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, tulislah hal-hal penting yang kamu dapat setelah kamu membaca ataupun menyimak dari tes tersebut. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Apa pengalaman belajar yang diperoleh Siti, Edo, Beni, Dayu, dan Lani? Nah, sajikan jawaban kalian di dalam buku tugas kalian. Oke anak-anak, mari kita lanjut. Coba kalian perhatikan macam-macam magnet. Macam-macam magnet. Jadi kita bisa lihat perbedaan dari setiap magnet. Dari segi bentuk, itu sangat berbeda. Nah, kita bisa lihat ada magnet batang, ada magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Saya ulang lagi, jadi magnet ini tentu kita bisa lihat bentuknya berbeda. Jadi pertama yang kita lihat itu ada magnet batang. Kedua, magnet silinder. Ketiga, magnet jarum. Keempat, magnet ladam. Kelima, magnet lingkaran. Baik, kita lanjut. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung sehingga dapat berputar, salah satu ujung selalu menunjuk arah utara, karena batu itu ditemukan di Magnesia. Orang Yunani menamainya magnetis litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Pada saat ini, berbagai teknologi banyak sekali yang melibatkan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Baik anak-anak, itu tentang magnet. Kita dalam kehidupan kita juga, di rumah, di lingkungan, kita sering menemukan barang-barang yang memanfaatkan magnet. Baik, kita ke kutub magnet. Kutub-kutub magnet. Semua magnet memperlihatkan ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya paling kuat. Daerah ini disebut dengan kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara yang disimbolkan dengan U dan kutub selatan yang disimbolkan dengan S. Seringkali kamu menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub
utara magnet itu. Sedangkan S kutub selatannya, yang berarti singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Bentuk lain yang sering kamu jumpai misalnya bentuk tapal kuda atau ladam, dan juga jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnetnya berada pada ujung-ujung magnet itu. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk di formulir. Jadi ini tentang formulir. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian dari teks formulir itu, kita amati dulu formulir. Dan di sini ada formulir pendaftaran lomba cerdas cermat, ada formulir kegiatan ekstrakurikuler. Nah, terkait dengan formulir ini anak-anak, yang perlu kita paham itu yang pertama adalah identitas yang ada dalam formulir itu. Identitas itu pasti berkaitan dengan identitas diri, pekerjaan kita, lalu data orang tua kita, itu terkait data yang harus kita isi. Nah, coba kita mulai formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran itu bagian pertamanya berisi identitas diri, nama lengkap. Jadi kalian harus menuliskan nama lengkap Anda ketika Anda mau mendaftarkan lomba cerdas cermat. Lalu umur juga harus tulis dengan jelas. Berapa umur kamu pada saat itu, pada saat mendaftar. Kelas. Lalu alamat tinggalmu di mana kamu tulis. Kota. Lalu kode pos untuk wilayah desa ataupun kelurahan kamu tulis. Lalu nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar. Jenis lomba yang akan diikuti. Jadi kamu tulis lomba apa yang kamu ikuti dalam lomba cerdas cermat ASEAN ini. Lalu jangan lupa tulis nama lengkap, lalu ditandatangani. Itu formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Lalu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Jadi formatnya pasti yang pertama itu adalah identitas diri. Jadi ada nama lengkap, isi, umur juga diisi dengan benar, kelas, nomor induk siswa, NIS. Lalu yang kedua, jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Jadi ini ada dua pilihan. Pilihan pertama kamu tulis, pilihan kedua juga kamu tulis. Misalnya pilihan pertama pramuka, kamu tulis. Pilihan yang kedua selain pramuka, misalnya olahraga, kamu juga tulis. Dan jangan lupa nama lengkap dan tanda tangan. Itu tentang formulir. Nah, setelah kamu mengamati contoh formulir tersebut, menurut pemahamanmu, jelaskan apa yang dimaksud dengan formulir. Lalu data apa yang perlu diisi dalam formulir tersebut? Isilah formulir tersebut dengan benar. Jadi di sini kamu sudah mengamati formulir, menyimak terkait dengan sajian yang yang diberikan oleh guru terkait dengan formulir tersebut. Lalu kalian coba menjawab pemahaman kalian terkait dengan formulir itu. Dijawab ya anak-anak, jawablah di catatan kalian. Nah, untuk lebih memahami
materi yang kita pelajari hari ini, mulai dari pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, lalu berkaitan dengan magnet, lalu juga tentang formulir, jenis-jenis formulir. Kamu bisa telusuri link-link yang saya sajikan di bawah ini. Ada link untuk video pembelajaran tentang magnet, video tentang peran negara Indonesia dalam lingkup ASEAN, lalu video tentang formulir dan jenis-jenis formulir. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Sampai jumpa di hari berikutnya. Jangan lupa belajar, kerjakan soal-soal tagihan yang disajikan dalam file PPT.